Joy adalah siswa kelas 11 yang berasal dari suku Batak yang beragama Kristen. Ia baru pindah dari daerah asalnya ke sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari bahasa Melayu atau memiliki budaya Melayu dan beragama Islam. Nah, sejak kedatangannya, Joy ini merasa kesulitan beradaptasi karena adanya perbedaan budaya, gaya komunikasi, serta kebiasaan sosial yang berbeda dibandingkan lingkungan sekolahnya. Nah, ia mulai merasa canggung, takut salah bicara, dan sering menghindari berinteraksi dengan teman satu kelasnya. Jadi, beberapa teman pernah mendengar cara berbicaranya yang dianggap terlalu tegas dan lantang. Nah, padahal itu adalah bagian dari budaya komunikasinya. Jadi, hal ini membuat si Joy merasa tidak diterima dan menarik diri. Jadi, di dalam konseling ini, guru BK akan mengundangnya untuk melakukan sesi konseling, terutama untuk membantu peserta untuk beradaptasi dengan budayanya, dapat mengelola perasaannya, dan mengembangkan keterampilan komunikasi alturkulturalnya. Joy, nama kamu Joy dari kelas 12C. Joy, gimana nih kabar kamu pagi ini? Kabar saya itu baik, cuman saya baik. Namun saya merasa sedikit bocor dari karena belakangan ini pikiran saya dipenuhi dengan masalah itu. Oke, kita akan mulai sesi konseling kita ini. Nah, tadi mau tanya, kamu udah merasa nyaman nggak untuk kita mulai sesi konseling kita ini? Semoga nanti seiring berjalannya waktu kamu lebih maksimal ya nyamannya dalam sesi konseling kita ini. Nah, sebelum kita memulai sesi konseling kita ini, Ibu mau mengingatkan sama kamu bahwa kamu bebas bercerita di sini karena sesi konseling kita ini bersifat rahasia. Otomatis apapun yang kamu sampaikan sama Ibu, hanya Ibu lah ya yang mengetahuinya dan juga kamu. Kamu tidak perlu khawatir ada pihak-pihak lain yang mengetahui apa yang kita sampaikan dalam sesi konseling ini. Tapi jika itu bersifat untuk keselamatan kamu, tentu saja pihak-pihak yang terkait dan bersangkutan harus mengetahuinya. Nah, dan selama sesi konseling kita ini, kamu boleh menceritakan apa saja yang kamu rasakan dengan leluasa dan bebas kepada Ibu ya, senyamannya kamu saja. Karena juga kalau saya itu bukan cerita itu tentang permasalahan saya yang saya sedang ini, tapi saya belum menemukan kualifikasi makanya saya datang sini untuk saya Oke, baik Joy. Nah, di sini Ibu ingin kamu menceritakan hal yang menurutmu paling ingin disampaikan terlebih dahulu. Ibu akan mendengarkan dengan seksama. beberapa kali ini saya merasa saya tidak cocok di kelas saya dan teman-teman saya karena biasa aja
merasakan antara kamu dan teman-teman kamu yang berbeda suku tadi, atau apakah ada suatu kejadian tertentu yang membuat terciptanya suatu jarak antara kamu dan teman-teman kamu? Boleh kamu ceritakan? Iya Bu, aku faktor yang membuat kami merasa jadi jarak kan awalnya ini kami fokus kerja kedepannya Bu dari yang kami. Saya satu itu dalam satu kelompok itu saya berkegiatan tempat dan berbeda suku Bu. Saya itu dari suku Jawa, lalu saya sendiri Batak Bu. Nah, pada waktu pembagian juga saya cuma nanya waktu awalnya saya mereka, saya nanya gimana pembagian tugas itu. Tapi salah satu dari teman saya kalau bilang, kamu kok nada kamu kayak gitu sih kayak gitu. Itu kan lihat saya kan semuanya cuma nanya pembagian tugasnya gimana Ibu. Dari situ saya sudah merasa Ibu kalau selesai aku jadi berbeda Ibu. Oh, berarti kamu merasa kamu bicara dengan maksud yang biasa aja, tidak bermaksud untuk membuat teman-teman kamu tersinggung. Tapi teman-teman kamu menangkap nada bicaramu, mereka tersinggung ya, dan itu yang membuat kamu bingung. Iya Bu, saya merasa itu yang membuat saya bingung. Karena kan saya nggak bermaksud apa-apa ya Bu. Saya juga merasa kalau misalnya cara ngomong saya itu biasa aja Bu dengan mereka. Karena di rumah juga orang tua saya biasanya bicara seperti itu kok Bu. Tapi kenapa kalau misalnya saya bicara seperti itu, nanti teman-teman saya jadi merasa kalau saya itu bicara jadi marah Ibu. Oh, yang ibu tangkap wajar sih kamu merasa bingung seperti itu. Nah, dalam suasana dan situasi seperti itu, perbedaan cara komunikasi memang sangat sering terjadi. Apalagi seperti yang kamu ceritakan tadi, kalian berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, otomatis mereka bisa saja menganggap kalau nada bicaramu itu kayak terlalu kasar mungkin mereka, dan mereka merasa tersinggung. Nah, dan juga mungkin kayak ada perbedaan ekspresi yang mereka menangkap kalau ekspresimu menunjukkan suatu kemarahan, padahal dalam gaya bicaramu tidak demikian. Nah, namun setelah itu apa yang terjadi dalam pertemanan kamu atau komunikasi lanjutan kamu dengan teman-teman? Sejauh bedanya itu Bu, terjadi jarak di antara kami Bu. Jadi kalau misalnya sama reaksi mereka jadi nggak gimana biasanya Bu. Jadi mereka menjawab saya seadanya aja Bu. Jadi semenjak kejadian itu, jadi saya merasa jadi suka Ibu. Jadi saya merasa jadi takut Bu kalau misalnya bicara dengan mereka. Jadi saya menjadi untuk lebih memilih saja Ibu. Oh, jadi ini ya yang membuat kamu menjadi tidak nyaman, dan kamu kayak memilih untuk menjauh sedikit demi sedikit untuk menghindari kesalahpahaman gitu ya? Iya Bu, saya takut kalau misalnya salah ngomong mereka menganggap saya itu sombong atau ini, jadi saya dianggap malu gitu. Saya nggak berniat untuk melawan pada mereka, jadi saya memilih untuk lebih banyak diam. Oh, seperti itu ya. Tapi Joy, ibu mau tahu secara lebih dalam tentang perasaan kamu. Nah, pada saat kamu memilih untuk menarik diri dan menjauh dari teman-teman kamu, apa sih perasaan yang paling dalam, yang paling kamu rasakan dalam diri kamu? Aku mau dengarkan. Jujur Bu, saya merasa menjadi sedih Bu. Saya merasa kok mereka nanti ya, kok mereka selalu nyalahin aku ya, kok aku salah terus ya Bu. Ya, aku cuma coba jadi diri sendiri Bu. Saya jadi merasa nggak cocok Ibu kalau melayani orang saya itu teman saya Ibu. Jadi kamu kayak merasa tidak cocok dan merasa disalahpahami ya sama teman-teman kamu. Betul banget, saya merasa tidak cocok dan itu kerasa banget Ibu. Dan bikin saya jadi malas ngomong. Oh, perasaan disalahpahami itu memang berat, apalagi kalau terjadi di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, kita perlu
tahu bahwa setiap budaya itu memiliki cara komunikasi yang berbeda-beda. Apalagi kan kamu bilang tadi kalau budaya kamu sama teman-teman kamu itu berbeda. Nah, ada yang tegas, ada yang halus, ada yang berbicara secara langsung, ada juga yang berbicara secara tersirat atau secara tidak langsung. Nah, kamu sudah terbiasa ya berbicara dengan gaya yang tegas dan secara langsung? Iya Bu, karena di masa itu bicaranya itu dari poin Bu, kayak gitu Bu. Jadi kalau misalnya sekali ngomong itu dari Bu, karena mau ngapa-ngapain itu langsung gitu. Kalau sekali ngomong atau berkata sesuatu itu langsung pada intinya Bu, nggak boleh yang lain-lain nih Bu. Oh iya, seperti itu ya. Nah, dan kamu Batak Toba. Nah, teman-teman tadi seperti yang kamu bilang itu dari budaya yang berbeda, dan kamu membawa gaya komunikasi yang dari budaya Batak Toba yang di lingkungan rumah kalian sudah terbiasa berbicara secara keras, dan teman-temanmu merasa salah paham dan mereka merasa kalau kamu terlalu kasar untuk berbicara dengan mereka, begitu ya? Iya Bu, saya nggak pernah kepikiran kalau misalnya sama teman saya itu jadi lebih saya karena menurut rencanakan ini. Oh, tentu, dan itu normal sekali, kamu tidak perlu khawatir. Kita semua tumbuh dalam pola komunikasi keluarga masing-masing. Jadi kayak semua orang itu berbeda-beda, mereka membawa kebiasaan mereka dari rumah masing-masing. Nah, dari sekian banyak siswa yang datang menghadap ibu, terutama ketika perbedaan budaya mereka ada, perbedaan budaya yang nampak cukup menonjol, misalnya dalam cara bicara, intonasi, ataupun ekspresi wajah. Tapi ibu ingin kamu tahu bahwa tidak ada yang salah dalam diri kamu. Kamu sudah benar menjadi diri kamu sendiri. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita, dan kita juga harus lebih pandai berkomunikasi agar komunikasi kita tidak salah dan disalahpahami oleh teman-teman kita di sekitar kita, dengan catatan kamu tidak boleh kehilangan jati diri kamu. Kalau seperti itu Bu, saya merasa senang Bu. Jadi saya takut Bu, saya harus berubah menjadi apa yang mereka mau sih Bu. Jadi saya takut kehilangan diri saya sendiri Bu. Oh, tidak Joy, kamu tidak harus berubah. Yang penting adalah kamu belajar untuk menyesuaikan diri kamu dan mengasah kemampuan berkomunikasi kamu untuk lebih baik lagi dalam berkomunikasi dengan teman-teman kamu, tapi dalam situasi tertentu saja. Nah, dan ini dinamakan keterampilan berkomunikasi secara multibudaya. Nah, selain sedih dan bingung, apakah ada lagi perasaan dalam diri kamu yang belum kamu ungkapkan, atau perasaan yang timbul dalam diri kamu selain sedih dan agak bingung tadi? Saya juga ngerasain takut sih Bu. Takut kalau misalnya saya salah ngomong lagi Bu, jadi mereka jadi makin salah paham pada saya. Jadi saya memilih untuk dia, padahal saya kan juga pengen ngobrol dengan mereka Bu. Oh, takut ditolak dan tidak diterima karena salah paham, begitu ya? Iya Bu, saya ngerasain itu Bu. Jadi membuat saya nggak nyaman nih Bu. Nah, di sini Joy, ibu sudah mencatat semua yang telah kamu ucapkan dari awal. Nah, ibu ingin kamu memahami konteks dari multibudaya ini secara lebih luas. Nah, kelompok teman kamu tadi ada dari budaya Jawa, Melayu, dan Minang, benar? Sedangkan kamu sendiri dari budaya Batak Toba, benar? Nah, ibu ingin menjelaskan sedikit bahwa orang Jawa cenderung menggunakan bahasa yang lebih halus dan bisa kaget jika mendengarkan nada yang tegas. Nah, yang kedua, teman kamu yang dari budaya Melayu, biasanya mereka itu lebih ramah dan lembut secara ekspresi. Dan teman kamu yang berasal dari Minang, biasanya mereka memiliki vokal yang tegas dan lugas. Sedangkan kamu dari budaya Batak Toba memiliki mungkin nada suara yang lebih keras,
logat yang lebih keras juga dan langsung to the point atau berbicara secara langsung. Nah, perbedaan-perbedaan yang disebutkan tadi bisa membuat komunikasi terasa tidak cocok, tapi jika kalian tidak saling memahami. Berarti seperti itu ya Bu. Berarti saya mulai paham Bu setelah Ibu menjelaskannya dari saya. Nah, dan mungkin teman-temanmu tidak sadar kalau semua orang memiliki gaya bahasa yang berbeda apabila mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda juga. Ini bukan soal siapa yang benar dan salah, tetapi bagaimana kamu, ibu, dan teman-teman kamu bisa saling memahami dan saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Berarti sebenarnya di sebuah rumah kami kurang memahami ya Bu setelah latar budaya kami. Nah, iya benar. Itulah intinya yang harus kita ambil dalam sesi konseling ini. Nah, jadi kamu kan sudah tahu bahwa masalah utamanya adalah kamu dan teman-teman kamu mungkin masih kurang pemahaman tentang perbedaan-perbedaan yang ada dalam gaya komunikasi, apalagi dalam lingkungan kita yang multi budaya. Itu ya Bu. Nah, untuk hal ini, Joy, apakah kamu mau kalau kita mengadakan semacam latihan? Nah, misalnya ini ada kegiatan role play untuk melihat kayak bagaimana kamu bisa menyampaikan pendapat kamu dengan cara yang tetap tegas, tapi lebih mudah diterima oleh teman-temanmu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Saya mau Bu, saya mau mencobanya. Nah, misalnya kita mulai ya dalam situasi itu membagi tugas kelompok lah kayak yang kamu lakukan sebelum-sebelumnya yang menimbulkan kesalahpahaman kalian tadi. Nah, coba kamu sampaikan pendapatmu dengan menggunakan bahasa yang menurutmu paling nyaman sesuai versi diri kamu sendiri. Nah, kamu contohkan kayak ibu lah yang menjadi teman kamu. Misalnya itu saya akan tanya teman-teman pembagian tugas kita gimana ya, atau teman-teman ada yang perlu dibantu lagi, yang mana tugasnya gimana ya, seperti itu mungkin ya. Oh, itu sudah cukup baik sih yang versi kamu. Tapi sekarang ibu boleh tambahkan sedikit unsur yang memasukkan kesantunan lintas budaya yang mungkin dapat diterima oleh teman-temanmu dengan baik. Misalnya, kamu bilang gini, teman-teman, gimana kalau sekarang kita bagi tugas kita agar kerja kita bisa siap dengan cepat dan bisa lebih rapi. Kalian boleh mengambil bagian mana yang menurut kalian cocok untuk kalian dan nyaman untuk kalian kerjakan. Nah, tapi nada kamu tetap tegas dan membuka ruang bagi orang lain untuk memberikan pendapat seperti itu. Jadi itu ya, jadi juga saya merasa mungkin seperti itu lebih jelas ya Bu bagi mereka untuk mengerti. Iya, seperti itu. Nah, kamu kan tadi langsung kayak membagi tugas untuk teman-temanmu, sedangkan mungkin mereka kayak merasa keberatan dengan tugas yang kamu berikan. Nah, di sini kamu memberikan ruang kepada teman-teman kamu agar mereka bisa mengambil bagian mereka sendiri yang bisa mereka kerjakan dengan senyamannya. Nah, sekarang kita latih respon kalau ada teman kamu yang salah paham sama kamu. Kalau misalnya di antara mereka ada yang bilang kalau lagi saya lagi marah gimana Bu? Karena intonasi suara saya. Seperti mereka merasa kamu memarahi mereka karena intonasi kamu yang tidak secara langsung. Nah, kamu bisa jawab kayak gini, kamu bisa jawab seperti ini. Oh tidak teman-teman, aku nggak marah kok. Nada aku memang tegas, tapi maksud aku baik. Kalau ada yang kurang pas, kalian boleh kasih tahu ya. Nah, kamu bisa mengatakan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki kesadaran budaya dan memiliki kesiapan untuk berkomunikasi. Kayaknya itu bisa dilakukan. Saya juga merasa kalau misalnya saya di sini lebih percaya diri Bu kalau misalnya saya ngomong seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ibu rasa kamu sudah bisa nih menempatkan diri kamu dengan baik untuk berkomunikasi dengan teman-teman kamu
agar tidak menimbulkan kesalahpahaman lagi. Nah, sebelum kita tutup sesi konseling kita ini, Ibu ingin merangkum hari ini dari catatan yang sudah Ibu tulis. Kamu sudah menceritakan hal-hal yang kamu alami, yaitu yang pertama, mengalami salah paham komunikasi dengan teman yang berasal dari budaya yang berbeda-beda atau multibudaya. Yang kedua, perasaan kamu yang sedih, takut, dan takut disalahpahami. Yang ketiga, ada pemahaman baru kamu tentang perbedaan multibudaya. Dan yang terakhir, ada latihan cara berkomunikasi yang lebih tepat tanpa menghilangkan jati diri kamu. Nah, itu seperti yang sudah kita lakukan tadi dalam sesi role play. Nah, Ibu mau tanya nih, setelah sesi yang sudah kita lakukan ini, bagaimana perasaan kamu? Perasaan saya itu saya merasa lega setelah saya cerita sama ibu, karena awalnya saya bingung untuk cerita sama siapa karena saya takut orang-orang nggak bisa menjaga kerahasiaan sama diri, jadi nyampe masalah lagi. Dan juga di sini saya juga merasa lega karena saya menemukan jalan keluar bagaimana cara saya sendiri untuk bagaimana cara saya untuk memperbaiki hubungan saya dengan teman-teman saya itu. Ibu sangat senang mendengarnya. Semoga kamu lebih bisa adaptif lagi sama teman-teman kamu untuk berbicara. Nah, minggu depan kalau kamu bersedia, kita bisa bertemu lagi agar Ibu juga bisa melihat perkembangan kamu, baik dalam aspek berkomunikasi ataupun beradaptasi dengan teman-teman kamu yang berada dalam lintas budaya yang berbeda. Bagaimana? Untuk minggu depan ya Bu, saya bersedia ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Joy. Nah, sekarang kamu sudah boleh kembali ke kelas. Semoga hari ini menyenangkan, dan Ibu harap setelah pertemuan kita minggu depan, Ibu sudah melihat perkembangan yang positif dan signifikan dalam diri kamu, dan Ibu tunggu kehadiran kamu ya. Baik Ibu, saya permisi ya Ibu. Ya, selamat siang.